Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redia Wulan Saputri dengan NIM 204206770. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolenialitas, autokorelasi, dan heterokedastis pada model regresi. Sebelumnya, saya mohon maaf Aldi karena pada saat melakukan uji, saya tidak bisa melakukan on-cam. Jadi langsung saja, selamat menyaksikan. Baik, langsung saja saya akan melakukan uji asumsi klasik regresi dimulai dari uji normalitas residual. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya menggunakan data ini. Kasus Redia melakukan penelitian mengenai kekuatan ekonomi perusahaan A tentang pengaruh variabel investasi dan tingkat suku bunga terhadap variabel kurs atau nilai tukar aset perusahaan A. Variabel independen terdiri atas investasi atau X1 dan variabel suku bunga atau X2, serta variabel dependen adalah variabel kurs atau Y. Seperti ini data atau angka-angkanya. Kemudian, saya akan memasukkan data tersebut ke dalam SPSS. Seperti ini. Untuk kolom name, saya klik X1, X2, dan Y. Untuk desimalnya, saya ganti ke 0. Dan labelnya untuk X1 yaitu investasi, label X2 yaitu suku bunga, dan label Y yaitu kurs. Dan measurnya saya ganti ke nominal. Untuk isian lainnya kita biarkan mengikuti isian default saja. Selanjutnya kita menuju ke data view. Ini data dari Excel yang tadi saya copy paste dan menghasilkan data yang seperti ini. Lalu kemudian saya akan melakukan uji normalitas residual dengan menggunakan metode grafik terlebih dahulu, yaitu dengan cara saya mengklik analyze, kemudian regression, dan linear. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu saya memasukkan X1 dan X2 ke kotak independen. X2 ke kotak independen dan Y ke kotak dependen. Mohon maaf ya Pak Aldi apabila terkesan bising karena ini saya di rumah dan banyak ayam-ayam peliharaan yang bunyi, jadi mohon maaf apabila suara saya kurang terdengar jelas. Nah, setelah saya masukkan seperti ini, saya menuju ke tombol plot. Saya akan memberikan tanda centang ke kotak ini, normal probability plot. Kemudian saya klik continue dan OK. Nah, akan muncul hasil chart seperti ini. Sebentar saya besarkan. Hasil chart seperti ini. Hasil chart seperti ini. Lalu hasil ini kita pindah ke Word, kita copy paste ke Word. Karena sebelumnya saya sudah melakukan uji asumsi klasik regresi, jadi saya sudah menuliskan hasil-hasilnya di Word seperti ini. Dan untuk metode grafik tadi hasilnya ini. Dari hasil output dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, maka nilai residual terdistribusi dengan normal. Ini garis-garisnya ini
di sekitar masih menyebar di sekitar garis diagonal, maka nilai residual tersebut terdistribusi normal. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu saya akan menggunakan metode uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita buka SPSS-nya lagi. Kita menggunakan data yang ini, kemudian kita klik analyze, regression, analyze, regression, lalu kemudian linear, akan muncul kotak seperti ini. Untuk isian di dependent dan independen kita biarkan saja karena sama, yaitu untuk kotak dependent kita masukkan variabel Y dan kotak independen kita masukkan variabel X1 dan X2. Kemudian saya akan mengklik tombol save. Lalu saya akan beri centang pada kolom residual yang bagian ini atas sendiri. Lalu saya akan klik continue dan oke. Untuk hasil dari regression kita bisa abaikan karena kita akan menggunakan data yang ini. Kita tetap menggunakan data ini karena akan ini terjadi penambahan satu kolom, yaitu kolom res underscore 1. Seperti ini. Lalu, saya akan melakukan uji normalitas residual, caranya dengan mengklik analyze, lalu non-parametric test, kemudian legasi dialog, dan one strip sample case strip S. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog seperti ini, kemudian masukkan variabel yang ini ke kolom test variable list, dan pastikan untuk test distribution-nya ini terpilih normal atau tercentang kolom normal. Kemudian kita oke. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Kemudian akan muncul hasil yang seperti ini. Untuk hasil ini, saya akan pindah ke Word. Untuk hasilnya ini, saya akan pindah ke sini. Hasilnya ini tadi. Nah, jadi hasil output dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,099. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi dengan normal. Jadi sudah. Langsung saja saya akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Saya buka di SPSS-nya lagi, aplikasi SPSS. Kita menggunakan data yang ini, tidak apa-apa. Yaitu caranya dengan mengklik analyze, lalu ke regression, kemudian linear, akan muncul kotak linear regression seperti ini. Dan untuk kolom dependennya ini kita bisa keluarkan terlebih dahulu karena ada pergantian data. Untuk kolom dependen kita masukkan variabel X1 dan independen kita masukkan variabel X2 ke kotak seperti ini. Jika sudah, akan terlihat seperti ini, kemudian kita klik ke OK. Untuk model summary-nya seperti ini. Lalu untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi, mohon maaf. Untuk
Untuk model summary-nya akan terjadi seperti ini, akan terlihat seperti ini. Lalu saya akan mendapatkan nilai koefisien determinasi atau R2 kuadrat, yaitu dengan meregresikan X1, X2 terhadap Y. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bentar, kita masuk ke SPSS lagi. Kita tetap menggunakan data ini dan kita akan menuju ke analyze, regression, kemudian linear. Untuk di sini kita masukkan kolom dependennya Y. Untuk kolom independennya kita masukkan X1 dan X2. Bentar. X1 dan X2. Lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil seperti ini. Dan hasil ini akan saya pindah ke Word. Itu seperti ini. Kemudian dapat dijabarkan hasil analisis multikolinearitas dalam bentuk tabel sebagai berikut, yaitu variabel dependennya X1, variabel independennya X2, nilai R square-nya 0,151, dan nilai R2-nya 0,091. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien R2 yang diperoleh seluruhnya bernilai lebih besar daripada nilai koefisien determinasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Seperti itu. Mohon maaf Pak Aldi apabila terlalu berisik. Dan untuk uji selanjutnya yaitu saya akan melakukan uji autokorelasi. Untuk uji selanjutnya yaitu saya akan melakukan uji autokorelasi dengan data awal seperti ini. Kemudian saya akan mengklik kotak analyze, lalu regression, dan ke linear. Maka kotak dialog linear regression akan terbuka seperti ini. Kemudian saya akan masukkan variabel Y ke kotak dependent, variabel Y ke kotak dependent, dan variabel X1 dan X2 ke kotak independent. Kemudian saya akan mengklik tombol statistik.
Mohon maaf Pak karena ada gangguan ayam. Jadi ke kotak ke tombol statistik ini akan muncul seperti ini. Lalu saya akan memberi centang pada kolom Durbin Watson. Kemudian saya klik continue dan oke. Okay. Maka akan muncul model summary. Oh, ini. Model summary yang seperti ini. Lalu ini akan saya masukkan ke Word. Lalu langsung saja untuk melakukan uji heteroskedastisitas, kita buka ke statistik, kita buka aplikasi SPSS maksud saya, yaitu kita buka ke data view. Saya akan melakukan metode korelasi Spearman Rho terlebih dahulu, yaitu kita klik analyze, kemudian regression dan linear, lalu akan terbuka kotak seperti ini. Untuk isiannya saya akan biarkan karena ini sesuai dengan panduan. Lalu saya akan mengklik kotak tombol save. Lalu saya akan memberi tanda centang pada ini. Kemudian saya akan klik continue. Dan oke. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Kolom res underscore 1 seperti ini. Muncul seperti ini. Dan lalu kita akan lakukan tahap kedua, yaitu dengan cara mengklik analyze, lalu correlate dan bivariate. Untuk kotak dialog bivariate correlation akan terbuka dan tampilannya seperti ini. Lalu saya akan memasukkan X1, X2, dan unstandardized ke kotak variable. Seperti ini. Lalu saya akan beri centang pada ini. Lalu kotak yang piercing ini kita hilangkan dari centangnya. Kemudian saya klik OK. Jadi akan terbuka seperti ini. Sebentar, saya akan lihatkan hasilnya. Maka akan terbuka seperti ini. Dan data ini akan saya masukkan ke Word. Seperti ini. Jadi hasil output dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel investasi dan suku bunga dengan unstandardized memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Ini lebih dari 0,05 semua. Karena signifikansi lebih besar atau lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk metode selanjutnya yaitu saya akan melakukan metode grafik. Saya akan membuka aplikasi SPSS lagi. Kita ke kolom analyze, lalu regression, kemudian linear, akan terbuka seperti ini. Untuk isiannya ini kita keluarkan terlebih dahulu karena ada perubahan pemasukan dari variabelnya. Untuk kotak dependen kita masukkan X1 dan untuk kotak independen kita masukkan suku bunga atau X2. Mohon maaf, astagfirullahaladzim.
Mohon maaf terdapat kesalahan. Jadi ini tadi kita kembalikan seperti tadi. Kemudian kita klik tombol plot, lalu akan muncul seperti ini. Kemudian klik spreadsheet ini ke Y dan zipred ini ke X. Seperti ini. Lalu kita klik tombol continue, lalu klik OK. Maka akan, sebentar saya akan share screen. Maka akan terbuka gambar seperti ini. Ini saya akan masukkan ke Word. Seperti ini. Jadi hasil output dapat diketahui bahwa titik-titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Jadi titik-titiknya ini tidak menyebar sejauh 0 pada sumbu Y. Seperti itu. Dan untuk metode yang terakhir yaitu menggunakan metode uji Gletser. Saya akan buka aplikasi SPSS-nya lagi. Sebentar. Tidak apa-apa, kita menggunakan data ini karena agar cepat. Kemudian saya akan mengklik Analyze, Regression, kemudian Linear, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Yaitu untuk kolom dependen dan dependen kita abaikan saja karena isiannya sudah sesuai. Dan kita klik tombol Save. Lalu kita beri centang pada tombol Unstandarized ini. Baik, selanjutnya akan muncul kotak seperti ini, yaitu menambah satu kolom res underscore one lagi. Lalu selanjutnya saya akan mengklik menu transform, lalu compute variable. Saya akan mengklik ABS seperti ini. Lalu pada numeric expression saya akan mengklik mengetik ABS, buka kurung yang bawah sendiri ini kita bawa ke sini seperti ini dan seperti ini. Lalu jika sudah kita klik tombol, akan muncul seperti kolom seperti ini, ABS underscore res. Langkah selanjutnya yaitu mengregresikan nilai variabel independen dengan absolute residual. Caranya yaitu dengan mengklik analyze, lalu regression, kemudian linear. Ini kita keluarkan terlebih dahulu karena ada perubahan. Untuk variabel dependen kita masukkan ABS ini. Kemudian untuk kotak independen atau variabel independen kita masukkan X1 dan X2. Lalu kita klik tombol OK. Apabila sudah seperti ini, kita klik tombol OK. Maka akan muncul hasil, sebentar. Maka akan muncul hasil seperti ini. Seperti ini. Dan hasil ini saya akan saya bawa ke Word. Ribet, mohon maaf Pak Aldi.
seperti ini. Dan dari hasil output dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kedua independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Alasan serta langkah-langkah dari uji asumsi klasik regresi sudah saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.